Alhamdulillah kita kembali mengkaji kitab Adabul Alim wal Muta'allim, yang mana kita sudah sampai di ujung fasal, ya, di ujung bab sebenarnya, ujung bab tentang fadilatul ilmi wal ulama'i wa man yata'alamu, ya, wa man yata'alamu bihi wa man yata'alamu ya. Fi fadlil ilmi wal ulama wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi, ya. Di bab awal itu menjelaskan tentang keutamaan ilmu, keutamaan ulama, dan keutamaan mengajarkan ilmu dan mempelajarinya. Nah, di ujung pembahasan keutamaan ilmu tadi, kita kan kemarin sudah kita baca bahwasanya keutamaannya mereka, keutamaan ilmu dan ulama itu sungguh sangat luar biasa, ya. Keutamaan ilmu dan ulama itu sungguh sangat luar biasa, ya, sampai dikatakan bahwasanya ulama itu adalah tangan kanannya Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi, ya. Dan derajat paling tinggi setelah di bawah, sedikit di bawahnya Nabi adalah mereka para ulama, ya, karena mereka para ulama itu adalah perantara yang menjadi perantara hamba kepada Tuhannya. Itu dengan keutamaan yang istimewa. Derajatnya mereka para ahli ilmi, para ulama itu berbeda-beda, ya, berbeda dengan mereka yang tidak punya ilmu, ya. Hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Apa sama mereka orang yang tahu sama yang enggak tahu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Di dalam Al-Qur'an juga disebutkan bahwasanya yarfa'ullahu alladziina amanu minkum wal ladziina utul ilma darajat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan mengangkat mereka, derajat mereka, orang-orang yang beriman kepadanya, dan mereka orang-orang yang punya ilmu. Dikatakan Imam Ibnu Abbas bahwasanya derajatnya ilmu mereka para ulama dengan mereka yang enggak punya, mereka ahli ilmu dengan mereka yang bukan ahli ilmu itu derajatnya itu sangat jauh dan sangat tinggi. Dikatakan darajatul ulama fawqal mu'minin, ya, derajatnya mereka para ulama, mereka ahlul ilmi itu fawqal mu'minin, di atas mereka orang-orang mukmin, bisa ber'imiah darajat ma baina darajatin khamsami'ah amin. Jadi para ulama dengan mereka orang-orang mukmin yang biasa enggak punya ilmu itu jauh derajatnya. Jauhnya seberapa? Jauhnya adalah dengan 700 derajat, dan setiap derajatnya itu jauhnya adalah khamsami'ah am, 500 tahun, saking tingginya. Tapi kata Syekh Hasyim Asy'ari dalam akhir-akhir bab ini, beliau mengatakan jami'u ma dzukira min fadlil ilmi, seluruh apa yang telah disebutkan daripada keutamaan ilmu dan orang yang memilikinya, innama huwa fi haqqil ulama'il amil bi ilmihim, itu hanya didapat bagi mereka para ulama yang mengamalkan ilmunya. Jadi enggak hanya punya ilmu saja tapi mengamalkan ilmunya. Al-abrar termasuk golongan mereka orang-orang yang baik, yang soleh, al-muttaqin mereka orang yang takwa. Jadi ulama yang mengamalkan ilmunya, kemudian ulama tersebut termasuk golongan orang solehin, al-muttaqin yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzina qasadu bihi wajhallahil karim, yang mereka tujuannya hanya ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa zulfa ladaihi bi jannatin na'im, yang mana tujuannya itu adalah semata-mata untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga.
La man qasada bihi i'radan dunyawiyah min jahin aw malin aw mukathatin fil atba' wa talamin. Derajat yang sudah disebutkan tadi ya, bukan diberikan kepada mereka orang-orang yang tujuannya hanya dunia. Jadi nyantri atau mencari ilmu, menuntut ilmu tujuannya hanya dunia. Pengen dari kiai, cek mobil Alphard. Pengen dari kiai, pengen dari ustad, cek motor ibu Innova Ventura. Pengen jadi ustad, cek omai gede, min jahin, aumalin, jabatannya tinggi ya, dipandang orang, punya banyak pengikut. Jadi pengen dari kiai, cek oleh apa? Jamaah, agar punya jamaah banyak, punya santri yang banyak. Waduh, niatnya aku cek dari kiai, cek punya santri banyak, cek duit pondok. Niatnya itu bukan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat untuk ilmunya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal semuanya itu yang kita lihat ya, mereka para ulama yang mobilnya bagus, yang santrinya banyak, jamaahnya banyak, yang kelihatan tuhirnya seperti itu, sebenarnya itu hanya ngikut aja hal-hal yang seperti itu, jabatan, harta yang mereka dapatkan ngikut aja. Maksudnya ngikut aja apa? Mereka itu nggak ada sedikit pun condong kepada itu semuanya dalam hatinya. Ya bergegara mereka khidmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya dunia yang mengejar mereka. Kita lihat Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Beliau itu pernah punya mobil, ada cerita beliau itu punya mobil dicolong, dicuri sama orang ya, dicuri sama orang. Saking tidak ada ta'alluqnya sama mobil itu, ketika beliau mau berangkat misi dakwah, dilapori sama sopirnya, ya Habib, wal afu minkum ya Habib, afwan samihni ya Habib, mobil antum dicuri. Mobil yang mana? Mobil antum yang biasa dipakai, warnanya putih, Range Rover. Hilang ya Habib, warnanya putih. Yang mana? Loh, saking gak ada ta'alluqnya dengan dunia. Mobil sih biasanya digawe, lu gak ngerti menoni, gak ngerti mobil jenisnya apa. Lek awake dhewe, apa sing putih, sing ya apa sing ngono ya, pusing. Nek Aziz, Luxio dek garasi hilang, eling Luxio ini warnanya putih, ya, bempernya warna hijau mulu, eling karena masih ada ta'alluq dengan dunia. Mereka para ulama amilin yang kelihatannya waduh motornya api maling, pakainya Range Rover, kalau dewi burungnya Range Rover itu berapa harganya? Nggak tahu warnanya, nggak tahu jenisnya. Subhanallah. Saking nggak ada ta'alluqnya sama dunia. Ada lagi Habib Umar juga, saking nggak ada ta'alluqnya dengan dunia. Ada sengketa tanah ya, antara Habib Umar dengan siapa, ada sengketa tanah, dan itu karena itu sudah jelas bahwasanya tanah itu milik beliau dengan segala buktinya itu milik beliau, tapi beliau ikhlas aja, misalnya nekatnya di jalur itu kasihkan aja sudah, tidak ada. Soalnya tanggul dikasih cek tebel, wis kali nulis stop ya, ceknya dibagi-bagi, kon butuh bilang kayak kon butuh bilang kayak nah ada tahu dunia. Mereka yang dijemput ya, pakai Alphard, tidak tahu dengan dunia, karena mereka tidak memandang itu semuanya. Memandang apa? Dakwah, saya mau ngajak mereka orang-orang yang lupa menjadi ingat, mereka yang jauh menjadi dekat. Itu tujuan mereka para ulama. Jadi yang kita lihat, dunia yang mereka dapatkan itu hanya ngikut aja. Tapi kadang kita ini hanya melihat itu ya, hanya melihat itu. Kita kalau jamaah yang dikawal, kemana-mana dikawal, salim sana sini. Wah, enak ya tadi
dari Habib Umar ya, enak ya, di Habib Jamal lagi ya. Kayak titik, waduh langsung dihormati dan sebagainya. Loh, itu hanya ikut saja, nggak ada itu niat-niat seperti itu dulu. Makanya kalau mau lihat, jangan nihayahnya, jangan puncaknya mereka, tapi lihat bidayahnya, mulainya mereka itu bisa mendapatkan kemuliaan seperti itu. Kenapa? Guru kami Habib Jamal mendapatkan kemuliaan seperti itu karena manut sama syekhnya, sama Habib Umar. Apa beliau meninggal waktu beliau itu mondok di Darul Mustafa Habib Jamal itu? Apa beliau meninggal? Izin pulang, nggak diizini sama Habib Umar. Manut, nangis sejamal. Sampai di yang neng ini Habib Umar, yang menenangkan Habib Jamal ini Habib Umar. Kalau saya istiuji aja, saking manutnya sama Habib Umar mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Boleh ilmu dulu waktu di Darul Mustafa. Mangan nabi seko bawang tok. Jangan lihat nihayahnya, lihat bidayahnya, tirakannya mereka itu gimana. Tidak ada nuntut ilmu niat agar mendapatkan jabatan, tidak ada. Bahkan Ustaz Jamal sendiri nggak nyongko bisa jadi seperti ini, dan itu adalah hal yang tidak ada terbesit waktu dulu. Habib Umar, Masya Allah. Jadi harta yang mereka dapatkan itu hanya ikut aja, ya, karena sudah menjadi dawuhnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada dunia, ya dunia man khadamani fakhdumi, ya. Wa man khadamaki fastakhdumi. Wahai dunia, barang siapa yang dia itu khidmah kepadaku, membantuku, menolong syiarku, menegakkan agamaku, fakhdumi, maka kamu jadilah budaknya orang tersebut. Wa man khadamaki, tapi ada orang itu berambisi untuk mencari dirimu, fastakhdumi, jadikan dia pelayanmu. Jadikan dia itu adalah pelayan sampai dia mati. Semakin dia mengejar dirimu, khidmat kepadamu, ayo bikin mainan itu orang. Tuh. Makanya keutamaan mereka para ahlul ilmi, mereka orang-orang yang punya ilmu itu didapatkan ketika mereka mengamalkan ilmunya. Niatnya hanya Allah Subhanahu Wa Taala, niatnya hanya ingin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bas. Ya, ceramahnya mereka itu niatnya apa? Niat dakwah, itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man ahsana mimman da'a ila Allah. Apakah ada yang lebih baik daripada mereka orang-orang yang mengajak kebaikan, mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lebih baik dari itu perkataan yang mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala ada. Ya. Ud'u ila sabili rabbika, apa di Al-Quran itu, ajaklah mereka kepada jalan Tuhanmu. Itu kan sudah perintah Allah. Jadi mereka dakwah itu niatnya itu bukan apa? Niatnya itu bukan karena untuk upload, untuk dan lain sebagainya, tapi niatnya karena untuk apa? Karena itu adalah perintah Allah. Saya punya ilmu, ya saya sampaikan. Itu. Nah, jadi mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Faqad ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilma liyujadi bihi ulama, barang siapa yang menuntut ilmu hanya untuk agar menjatuhkan ulama, ngisin-ngisin ulama, nuntut ilmu cek kayak pinter-pinteran, au yumari bihil fuqaha, untuk debat, pinter debat mereka para orang ahli fikih, au yasrifu wujubihi wujuhan nas, atau niatnya agar pandangan manusia itu semua tertuju kepadanya, yang maknanya mendapatkan pandangan atau pujian dari manusia. Adkhalahullahu finnar, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menyampaikan atau memasukkannya ke dalam nerakanya.
Nauzubillahi min dzalik. Ya. Jadi nuntut ilmu karena ingin untuk ngalahno mau iki ulama dikalahno atau di debat ini ulama atau ya ingin mendapatkan pandangan manusia, ya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam neraka. Buat apa? Niatnya sudah jelek dari awal. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, jadi ingat apa? Ceritanya Syekh Abdul Qadir Jilani itu ada satu orang, 3 tamu datang kepada beliau. Yang satu niatnya ingin debat, yang satu nggak ada niat apa-apa, yang satu karena niat lillahi ta'ala ingin golek barokah. Niat debat ini akhirnya apa? Dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Matinya dalam su'ul khotimah ini apa? Dia ini dikenalkan sama orang non muslim, nikah sama non muslim, tapi dikasih syarat untuk meninggalkan agamanya, murtad, meninggal dalam su'ul khotimah. Niat untuk debat syabul adkhalahunna wa anhu sallallahu ilmu bihi wajh Allah, yang mana menuntut ilmu itu seharusnya bertujuan meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menuntut ilmu itu ya meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi la yata'alamu illa liyusiba gharadan minad dunya. Akan tetapi dia mempelajari ilmu itu dengan tujuan meraih harta dan dunia, lam yajid arfal jannah, maka dia tidak akan mendapati baunya surga. Ya. Ya, nuntut ilmu itu ya karena Allah. Nuntut ilmu itu buat dirinya sendiri. Sampai nuntut ilmu itu adalah niat untuk diri kita sendiri, itu yang utama. Sampai-sampai ya, kita ngaji seperti ini, tujuannya apa? Tujuannya untuk memperbaiki diri agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatnya itu yang utama, itu yang prioritas. Tapi kalau niatnya karena dunia, maka yang akan terjadi kita tidak akan bisa mencium baunya surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi juga sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman li ghairillah, barang siapa yang mencari ilmu tapi bukan karena Allah, aw arada bi ghairi wajhillah, untuk selain Allah, atau sama ini artinya apa di sini? Barang siapa yang mempelajari ilmu dengan tujuan selain Allah atau selain mencari ridha Allah, ya, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah ia mengambil tempat duduknya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau niat untuk ilmu itu bukan karena Allah, bukan karena mencari ridhonya Allah, ya, maka yang terjadi ambil tempat dudukmu di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam yutabil alim yaumil qiyamah, ini yang serem ini. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti di hari kiamat akan didatangkan itu mereka ulama, yang mana ulama itu nanti akan fayulqa finnar, dilempar ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, fatandaliqu aktabihi, berhamburan isi perutnya, berhamburan itu usus-ususnya, fayaduru biha kama yaduru himar biraha, kemudian dia itu mengitari neraka seperti keledai yang mengitari gilingan. Mereka para ulama ada yang didatangkan seperti itu. Nanti di hari kiamat, di akhirat nanti ada ulama yang keadaannya seperti itu, dilempar ke neraka sampai ususnya amburadul keluar, kemudian dia keliling muter-muter seperti keledai yang mencari gilingan. Fayatifu ahlun nar fayaqulun malam, kemudian penduduk neraka itu bingung sama orang, kok ada siksaan seperti ini. Akhirnya dikerubungi itu orang tadi, ditanyai, malak, apa yang terjadi kepadamu? Fayaqul, maka orang tadi mengatakan, kuntu amiran bil khair wala ati, dulu waktu aku di dunia sering mengajak orang agar melakukan kebaikan, tapi aku enggak melakukannya, tapi aku enggak melaksanakannya.
wa anha 'anil syarr wa ati, dan aku menyuruh mereka jauh-jauh dari keburukan atau menjauhi kemaksiatan, tapi aku dewi melakukan kemaksiatan itu. Yani alimun lam ya'mal bi amalihi bi ilmi, ulama yang tidak mengamalkan ilmunya. Jargoni iso ngajar gak iso nglakoni. Maka yang seperti ini ya. Nauzubillah min dzalik. Dimasukkan neraka sampai ususnya berodol keliling ya. Nauzubillah min dzalik. Wa an Bishr radhiyallahu anhu, dari Bishr radhiyallahu anhu, Bishr al-Hafi insyaallah. Auhallahu ta'ala ila Daud, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Daud alaihissalam, la taj'al baini wa bainaka 'aliman maftunan, jangan jadikan, wahai Daud, jangan kau jadikan orang alim yang terfitnah di antara aku dan kamu karena kesombongan orang alim ya. Fayu'iduka takabburhu an mahabbati, maka orang alim yang terfitnah dari itu sebab kesombongannya, kamu terjauhkan dari cintaku. Ulaika quta'ut thariq ala ibadi, mereka orang-orang yang alim tapi sombong, gak mengamalkan ilmunya, adalah quta'ut thariq, begal, rampok siapa? Merampok mereka hamba-hambaku. Niatnya karena dunia, begal jadi ya. Yang aslinya hamba ini seharusnya sampai kepada Allah dengan perantara dia. Tapi karena dia niatnya karena dunia, ya jadi itu begal jamaah itu. Ya, ada kasus alasannya sedekah. Ya Allah. Ya. Nauzubillah min dzalik. Ya, tidaklah pantas bagi seorang alim seperti itu mengharap kebaikannya jamaah, ngemis dan jamaah, rendah sekali. Ya ini quta'ut thariq kata Allah Subhanahu wa taala, rampok ini. Yang maknanya Allah Subhanahu wa taala murka dengan orang tersebut. Wa qala Sufyan ats-Tsauri, berkata Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu ta'ala anhu, innama yata'allamu ilma liyuttaqa bihillah. Menuntut ilmu tujuannya hanya agar takut atau takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar hati itu ada rasa takwa kepada Allah, tunduk kepada Allah, takut kepada Allah. Wa inna mafaddala ala ghairihi li'annahu yattaqi billah, dan mereka kenapa kok yang nyari ilmu? Karena Allah Subhanahu wa taala, kenapa mereka penuntut ilmu yang punya ilmu itu punya keutamaan di antara orang lain yang punya keutamaan atau diutamakan terhadap yang lain, mendapatkan keutamaan yang sungguh sangat luar biasa. Ya karena apa? Karena mereka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takwa itu kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa in ikhtalla hadzal qasd, kalau rusak ini tujuan, wa fasadat niyatu talibihi, dan rusak itu niat orang yang mencari ilmu, biaya yastasqira bihi tawassul ila munalid dunyawiyah, dengan merasa bahwasanya dengan ilmu itu bisa mendapatkan dunia, baik itu berupa harta atau jabatan, faqad batala ajruhu, maka pahalanya itu akan batal. Wa hubita amaluhu, amalnya itu hangus. Wa khasira khusranan mubina, dan dia itu bakalan rugi dengan sebenar-benarnya rugi. Eman-emannya nanti 10-15 tahun ngaji puluhan tahun, tapi niatnya hanya untuk dunia, hanya untuk jabatan, maka itu sudah hangus, tidak apa-apa. Wa qala Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, berkata Fudail bin Iyad radhiyallahu ta'ala anhu, balagani anna al-fasaqa min al-ulama min hamalatil Quran yabda'u bihim yaumil qiyamah qabla ubadatil awthan. Setelah sampai kepadaku sebuah kabar bahwasanya mereka orang-orang fasik dari golongan mereka para ulama dan mereka orang-orang penghafal Al-Quran, nanti di hari kiamat dia itu berdiri bareng dengan para
para orang-orang yang nanti mereka berdiri bareng dengan orang-orang yang sudah mendapatkan catatan bahwasanya mereka itu diazab, tapi diazabnya itu yang duluan. Jadi antri. Jadi di hari kiamat nanti mereka orang ulama yang fasik, penghafal Al-Quran yang fasik itu berdiri satu barisan dengan mereka para orang-orang yang kafir, mereka orang-orang yang wayai diazab. Tapi mereka para ulama yang fasik dan penghafal Al-Quran yang fasik berdiri yang paling depan. Intinya paling pertama kali diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu alimin wa kullu alimin bi ilmihi lam ya'malan wa kullu alimin bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubatil wasat. Kata Sofatus Subat, mereka yang alim, ahli ilmu, ulama namun tidak mengamalkan ilmunya, mu'adzabun akan diazab min qabli ubatil wasat, sebelum mereka para orang-orang yang menyembah berhala. Wa qala Hasan al-Basri, berkata Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, qubatul ilmi mautul qalb, tersiksanya mereka orang-orang yang punya ilmu itu adalah matinya hati. Fakila lahu, maka ditanya Imam Hasan al-Basri, apa maksud daripada mautul qalb, apa maksudnya matinya hati? Maka beliau berkata, tolabud dunya bi amalil akhirah, dia nyari dunia tapi dengan amal akhirat. Punya ilmu tapi tujuannya dunia. Maka orang yang seperti ini mati hatinya, gak bisa merasakan nikmatnya ilmu. Kalau sudah mati hatinya, dia termasuk golongan orang-orang yang syaqawah, yang mendapatkan celaka nanti di akhirat. Makanya kalau kita ini ngaji, niat itu ya, nih pesan saya buat semuanya, ngaji itu jangan niat sungkan, aku gak tahu kok, sungkan nang Ustaz A, sungkan nang Habib B, biasanya teko gak teko. Jangan gitu. Tapi niatnya apa? Niat karena Allah Subhanahu wa taala. Niat karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau sampai niatnya sama Ustaz A, Ustaz B, Kiai A, Kiai B, Habib B, maka hati itu tidak bisa istiqomah. Tapi kalau kita niatkan lillahi ta'ala, ingin memperbaiki diri, ya kalau bukan karena ilmu, ya kalau bukan karena ilmu, saya tidak akan mendapatkan ketenangan dalam hidup saya. Nah inilah yang kita cari. Maka insya Allah kita bisa istiqomah.